Langit sore berwarna jingga ketika Tiara dan Tika duduk di teras rumah Tiara, menikmati udara sejuk sambil mengobrol. Kedua sahabat ini sudah bersahabat sejak kecil, melewati berbagai suka dan duka bersama. Mereka baru saja memasuki masa liburan sekolah, dan seperti biasa, mereka berencana menghabiskan waktu bersama. Namun, percakapan mereka terhenti ketika Tiara tanpa sengaja mendengar suara Imam, kakak kelas mereka, berbicara dengan beberapa temannya di halaman rumah sebelah. "Serius lu mau naik Gunung Gede minggu ini?" Suara salah satu teman Imam terdengar. "Iya, kita udah siap. Barang-barang juga udah lengkap. 6 orang udah cukup lah," jawab Imam. Tiara langsung melirik Tika dengan mata berbinar. "Kita ikut," bisiknya penuh semangat. "Hah? Gila? Itu pendakian beneran, bukan jalan-jalan ke taman?" Tika membalas dengan nada ragu. Namun, Tiara sudah terlalu bersemangat. Ia berdiri dan langsung menghampiri Imam dan teman-temannya. "Bang Imam, boleh nggak aku sama Tika ikut mendaki Gunung Gede?" Imam dan teman-temannya saling berpandangan. "Ini bukan pendakian santai, Tiara. Kalian yakin bisa?" "Yakin. Kita udah sering ikut kegiatan alam, kok," jawab Tiara meyakinkan. Setelah berdebat cukup lama, Imam akhirnya mengizinkan mereka ikut serta, meski dengan berat hati. Ia mengingatkan agar mereka mempersiapkan diri dengan baik karena pendakian ini bukan perkara mudah. Malam itu, Tiara dan Tika segera berkemas. Keduanya tak bisa menyembunyikan rasa antusias mereka. Namun, di sudut kamar, Tika diam-diam merasa ada yang tidak beres. "Kenapa perasaan gue nggak enak ya?" gumamnya lirih. Keesokan harinya, rombongan berangkat pagi-pagi sekali. Perjalanan menuju base camp Gunung Gede berlangsung lancar. Sesampainya di sana, mereka mengurus perizinan dan mempersiapkan peralatan. "Kalian harus ikuti aturan. Jangan bicara sembarangan, jangan buang sampah, dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan gunung ini," pesan seorang penjaga base camp dengan nada serius. Tiara hanya tersenyum, merasa bahwa peringatan itu hanyalah bagian dari mitos pendakian. Perjalanan mereka dimulai dengan penuh semangat. Tiara dan Tika berhasil melalui beberapa pos tanpa kendala berarti. Sepanjang jalur, mereka menikmati pemandangan hijau yang memanjakan mata dan suara burung yang menambah kesan alami. Namun, memasuki jalur yang lebih menanjak, suasana perlahan berubah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi kini terasa lebih dingin, membuat bulu kuduk meremang. "Tika, lo ngerasa nggak sih, udara di sini beda?" bisik Tiara sambil merapat ke sahabatnya. Tika mengangguk pelan. Ia rasanya lebih berat. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin terasa aura aneh di sekitar mereka. Sesekali, terdengar suara gemerisik di semak-semak, seakan ada sesuatu yang mengintai. Saat mereka mencapai pos terakhir sebelum puncak, kondisi Tiara mulai melemah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. "Gue nggak enak badan," lirihnya sebelum tubuhnya limbung. Imam segera menangkapnya sebelum Tiara jatuh. "Kita istirahat dulu di sini." Mereka segera mendirikan tenda, berharap Tiara bisa pulih setelah beristirahat. Namun, saat malam tiba, situasi berubah menjadi lebih menyeramkan. Tengah malam, suara tangisan pelan terdengar di luar tenda. Tika yang belum bisa tidur merasakan jantungnya berdegup kencang. "Siapa yang nangis?" pikirnya. Ia mencoba mengintip keluar, tetapi yang terlihat hanyalah kabut tebal yang menyelimuti sekitar. "Tika!" Tika tersentak. Suara itu terdengar tepat di belakangnya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Saat ia hendak kembali tidur, Tiara tiba-tiba tersentak dan mulai berbisik dengan suara aneh. "Dia datang!" Tika membeku. Ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Sejak awal pendakian, Tiara belum memberitahu siapapun bahwa ia sedang menstruasi. Dan itu adalah kesalahan fatal. Kabut semakin menebal di sekitar tenda, menutupi pepohonan yang menjulang tinggi. Suhu yang sebelumnya hanya dingin kini terasa menggigit hingga menusuk ke tulang. Tika menelan ludah, matanya menatap Tiara yang kini duduk dengan tubuh kaku. "Tiara, lo nggak apa-apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Tiara tak menjawab. Tatapan matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka, sementara tubuhnya terus bergetar halus. Tika mulai panik. Ia mengguncang bahu sahabatnya dengan hati-hati. "Tiara, bangun!" Mendadak, Tiara menoleh dengan gerakan cepat. Mata gelapnya menatap Tika dengan tatapan kosong. Dari bibirnya keluar suara berbisik, suara yang bukan miliknya. "Pergi, kalian seharusnya tidak berada di sini."
Tika merinding seketika. "Tiara, lo kenapa? Jangan bercanda." Suara bisikan itu berubah menjadi tawa pelan, nyaring, dan menyeramkan. Tiara tiba-tiba menoleh ke arah lain, seolah ada seseorang di belakang Tika. Tika menoleh perlahan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut putih yang semakin pekat. "Lo kenapa, Tik?" Tika terkejut saat mendengar suara Imam dari belakangnya. Saat ia kembali menatap Tiara, sahabatnya itu sudah dalam posisi tertidur, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Gue..." Tika kehilangan kata-kata. Ia menatap Tiara dengan bingung, tak yakin apakah tadi itu hanya imajinasinya atau sesuatu yang lebih buruk. Imam berjongkok di dekatnya. Kondisi Tiara makin parah. "Kita harus turun besok pagi." Tika hanya mengangguk, meski hatinya masih berdebar kencang. Malam semakin larut. Semua anggota rombongan mencoba tidur, kecuali Tika yang masih merasa gelisah. Ia terus teringat kejadian aneh yang baru saja ia alami. Angin berembus lebih kencang, membuat tenda mereka bergoyang perlahan. Dari luar, samar-samar terdengar suara langkah kaki berjalan mengitari tenda. Krek krek krek. Tika langsung memegang lengan Imam yang tidur di sebelahnya. "Dengar enggak?" bisiknya. Imam mengernyitkan dahi, matanya setengah terbuka. "Dengar apa?" Sebelum Tika sempat menjawab, langkah kaki itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Sunyi. Tika menahan napas. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu sesuatu ada di luar sana, mengawasi mereka. Kemudian terdengar suara lain. Ketukan pelan di kain tenda. Tok tok tok. Imam langsung terbangun sepenuhnya. Ia memberi isyarat kepada Tika agar tetap diam. Mereka menunggu. Tidak ada suara. Imam dengan hati-hati meraih senter dan mengarahkannya ke pintu tenda. Perlahan, ia membuka resleting tenda sedikit. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat Imam menyorotkan cahaya ke arah pepohonan, sesuatu yang sangat salah terjadi. Di kejauhan, tepat di antara dua batang pohon besar, ada sosok wanita berdiri dengan gaun putih panjang. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Tidak bergerak, tidak bersuara. Ia hanya berdiri di sana, menatap ke arah tenda mereka. Imam langsung menutup kembali tenda dengan cepat. "Jangan keluar, jangan bicara," bisiknya dengan suara tegang. Tika menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Sementara itu, dari sudut lain tenda, Tiara mulai mengigau dalam tidurnya. "Dia sudah di sini, dia datang untukku." Angin semakin kencang. Tenda mereka bergoyang, seolah ada sesuatu yang mengitari dari luar. Imam masih menggenggam senter dengan erat, sorot matanya tegang. Tika berusaha menenangkan dirinya, meski napasnya terasa sesak. Sementara itu, Tiara mulai merintih dalam tidurnya. Bibirnya bergetar, dan keringat dingin mengucur dari dahinya. "Tiara, bangun," bisik Tika, mengguncang bahu sahabatnya. Namun, Tiara malah semakin gelisah. Tubuhnya melengkung, tangannya mencengkeram tanah, dan dari mulutnya keluar suara erangan pelan. "Dia datang, dia memanggilku." Suara Tiara terdengar lebih berat, lebih dalam, bukan seperti suara aslinya. Tiba-tiba, Tiara membuka matanya lebar-lebar. Kedua bola matanya bukan lagi hitam, melainkan putih seluruhnya. Tika langsung mundur dengan napas tercekat. "Ya Allah!" Tiara menoleh perlahan ke arah Imam dan Tika, wajahnya menyeringai. "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Suaranya bergema, seperti berasal dari dua orang sekaligus. Mendadak, tubuh Tiara terangkat sedikit dari tanah. Tangannya bergerak-gerak ke atas, seolah ada sesuatu yang menariknya. "Imam! Dia kesurupan!" Tika menjerit panik. Imam segera meraih Tiara dan mengguncang tubuhnya keras-keras. "Tiara, istighfar!" Namun, Tiara malah tertawa, tawa melengking yang terdengar seperti suara wanita tua. Dari luar, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih banyak. Krek krek krek, seolah-olah ada beberapa sosok yang mengelilingi tenda mereka. Imam meraih air mineral dan mulai membaca doa. Dengan tangan gemetar, ia memercikan air itu ke wajah Tiara. "Astagfirullah, Tiara, sadarlah!" Tiara tiba-tiba menjerit. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya terkulai lemas di pangkuan Tika. Suara langkah kaki di luar berhenti. Angin mendadak hening. Hanya suara napas Tiara yang tersengal-sengal tersisa di dalam tenda. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk turun gunung. Kondisi Tiara masih lemah, meski ia sudah sadar.
matanya sayu, dan ia terus menggenggam tangan Tika seakan ketakutan. Saat mereka melewati pos terakhir sebelum meninggalkan area hutan, seorang penjaga base camp yang lebih tua memperhatikan Tiara dengan raut wajah tegang. "Anak ini dia yang tadi malam berteriak-teriak, ya?" tanyanya. Imam mengangguk. "Iya, Pak. Teman saya kesurupan." Penjaga itu menghela napas panjang. "Kalian tidak diberitahu peraturan di sini? Jangan mendaki dalam keadaan menstruasi." Tika tersentak. "Bapak tahu?" Penjaga itu menatap Tiara dengan tajam. "Kalian telah mengusik mereka. Tapi ini bukan hanya karena itu. Anak ini membawa sesuatu yang membuat mereka murka." Tika merinding. Ia melirik Tiara yang kini menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu. "Membawa sesuatu? Maksudnya apa?" Imam bertanya dengan waspada. Penjaga base camp itu menggelengkan kepala. "Sebaiknya kalian segera turun sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." Tanpa menunggu lama, mereka melanjutkan perjalanan turun. Namun, Tika masih dihantui oleh kata-kata penjaga tadi. Langkah mereka terasa berat saat menuruni jalur setapak gunung gede. Tiara masih lemah, tubuhnya sedikit tertatih, sementara Tika menggenggam tangannya erat. Imam dan beberapa anggota lainnya berjalan sedikit di depan, memastikan jalur tetap aman. Namun, sejak meninggalkan base camp, perasaan aneh tak kunjung hilang dari hati Tika. Kata-kata penjaga tadi terus terngiang di kepalanya. Anak ini membawa sesuatu yang membuat mereka murka. Tika melirik Tiara yang masih menunduk, wajahnya pucat. Sejak tadi, Tiara tak banyak bicara. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Tiara," Tika berbisik pelan. "Lo nggak bawa sesuatu dari gunung, kan?" Tiara terdiam, tidak menjawab. "Tiara, jawab gue," desak Tika dengan suara lebih tegas. Akhirnya, Tiara menarik napas dalam-dalam sebelum merogoh saku jaketnya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sesuatu. Tika terkejut melihatnya. Itu adalah sebuah sisir kayu tua dengan ukiran aneh di gagangnya. "Ini lo ambil dari mana?" Suara Tika tercekat. "Gue nemu di dekat pohon besar, pas kita istirahat di pos 3, jawab Tiara dengan suara pelan. "Gue pikir ini cuma barang peninggalan pendaki lain." Tika langsung merasakan hawa dingin merambat ke seluruh tubuhnya. "Tiara, kenapa lo ambil? Kan udah dibilang, jangan sembarangan bawa barang dari gunung." Imam, yang mendengar percakapan mereka, langsung menoleh dengan ekspresi serius. "Apa? Lo bawa barang dari gunung?" Tiara menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Seketika, suara gemuruh terdengar dari belakang mereka, seolah sesuatu tengah bergerak di antara pepohonan. Angin bertiup lebih kencang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara cekikikan. "Kembalikan, kembalikan." Suara itu begitu pelan, seperti bisikan halus yang memenuhi udara. Imam langsung meraih sisir kayu dari tangan Tiara dan melemparkannya ke tanah. "Kita harus tinggalkan ini di sini." Tapi baru saja sisir itu jatuh, terdengar jeritan panjang menggema dari dalam hutan. Jeritan seorang wanita. "Kalian tidak bisa kabur." Tiara tiba-tiba tersentak keras dan jatuh ke tanah, tubuhnya kembali kejang-kejang. Matanya terpejam, bibirnya bergetar. "Jangan tinggalkan aku." Suaranya berubah menjadi parau dan menyeramkan. Tika menjerit. Imam buru-buru menggenggam lengan Tiara, mencoba menahannya. Namun, dari balik pepohonan, sesosok bayangan putih mulai muncul. Tingginya tidak wajar, lebih dari 2 meter. Rambut panjangnya menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya tertutup, tapi mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara tawa melengking. "Kalian harus bayar harganya." Tika menangis ketakutan. Imam mulai melafalkan ayat suci, sementara tubuh Tiara semakin lemah. "Tiara, bangun!" Tika mengguncang tubuh sahabatnya. Namun, mata Tiara tetap terpejam. Ia kini terdiam, bibirnya membiru, napasnya nyaris tidak terdengar. Dan makhluk itu semakin mendekat. Bayangan putih itu semakin dekat, tawa melengkingnya menggema di antara pepohonan gunung gede. Angin bertiup makin kencang, menciptakan suara desiran yang seolah berbisik di telinga mereka. Tiara masih terkulai lemas di tanah. Tubuhnya dingin, bibirnya membiru, dan napasnya semakin lemah. "Kita harus pergi sekarang." Imam menarik tangan Tika, tapi Tika menepisnya. "Kita nggak bisa ninggalin Tiara." Imam mengatupkan rahangnya. "Mereka dalam bahaya, tapi jika Tiara tetap seperti ini, mereka semua bisa mati." Sosok tinggi besar itu kini berdiri tepat di depan mereka.
Wajahnya masih tersembunyi di balik rambut hitam pekat, tapi suara napasnya terdengar berat dan mendengus marah. Kalian sudah mengambil sesuatu yang bukan milik kalian. Suara itu bergema di udara, bukan hanya dari sosok itu, tapi seolah berasal dari seluruh hutan. Tika menggigil ketakutan. Sisir itu udah kita balikin. Kenapa lo masih ganggu kita? Makhluk itu tertawa pelan. Terlambat sudah ada yang menanggung akibatnya. Sekonyong-konyong, tubuh Tiara melayang ke udara. Tika berteriak histeris, sementara Imam mencoba menarik Tiara turun, tapi kekuatan tak kasat mata menahannya di atas. Mata Tiara yang terpejam tiba-tiba terbuka, dan kini penuh dengan warna hitam pekat. Dari bibirnya, keluar suara yang bukan miliknya. Aku tidak akan pergi sendiri. Tika tersentak. Tiara, sadarlah. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari tubuh Tiara, muncul tangan-tangan hitam panjang yang melilit tubuhnya. Tidak. Dalam sekejap, tubuh Tiara tersedot ke dalam kegelapan. Udara di sekitar mereka bergetar hebat, sebelum tiba-tiba semuanya menjadi hening. Tiara menghilang. Tiara, suara Tika gemetar. Tiara, lo di mana? Tika jatuh berlutut di tanah, matanya membelalak ketakutan. Tak ada jejak Tiara, hanya tanah basah dan udara yang kini terasa sangat sunyi. Makhluk itu tidak lagi terlihat, tapi hawa kehadirannya masih menyelimuti hutan. Imam meraih bahu Tika yang masih terguncang. Kita harus turun. Sekarang. Tapi Tika masih mematung. Ia baru saja kehilangan sahabatnya tanpa tahu apakah Tiara benar-benar sudah mati atau masih ada di suatu tempat di dalam kegelapan itu. Dalam perjalanan turun, langkah Tika terasa berat. Di dalam hatinya, ia bersumpah, ia tidak akan meninggalkan Tiara begitu saja. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia yakin ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik peristiwa ini. Tika dan Imam akhirnya tiba di kaki gunung gede menjelang subuh. Tubuh mereka lelah, wajah mereka pucat, dan hati mereka masih dicekam ketakutan. Namun, satu hal yang lebih menyakitkan daripada semua itu, Tiara sudah tidak ada. Imam segera mencari bantuan di base camp, sementara Tika masih terduduk di tanah, air mata mengalir di pipinya. Ia masih tak percaya Tiara benar-benar menghilang di depan matanya. Seorang lelaki tua, penjaga base camp yang mereka temui sebelumnya, menghampiri mereka dengan raut wajah serius. Kalian membawa pulang kutukan, gumamnya. Tika mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Apa maksud Bapak? Tiara, dia masih bisa diselamatkan, kan? Penjaga itu menghela napas panjang. Sebaiknya kalian masuk ke dalam. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Di dalam base camp, lelaki tua itu menyalakan dupa dan mulai bercerita. Dulu, ada seorang wanita bernama Nyi Endah. Ia adalah perempuan cantik yang sering naik ke puncak gunung gede untuk bertapa. Namun, suatu hari, ia dikhianati oleh orang yang ia cintai. Lelaki itu meninggalkannya begitu saja setelah mendapatkan apa yang ia mau. Karena rasa sakit hatinya, Nyi Endah bunuh diri di hutan dekat puncak. Konon, arwahnya masih bergentayangan, membenci siapapun yang datang dengan niat yang tidak bersih. Tika merasakan tengkuknya merinding. Lalu, apa hubungannya dengan Tiara? Penjaga itu menatapnya dalam-dalam. Sisir kayu yang Tiara ambil itu adalah milik Nyi Endah. Barang siapa yang mengambilnya, akan dianggap sebagai pengganti dirinya. Napas Tika tercekat. Jad, Tiara dijadikan tumbal? Penjaga itu mengangguk. Arwah Nyi Endah tidak akan membiarkan pemilik sisirnya pergi hidup-hidup. Dia selalu meminta korban. Tika menggigit bibirnya, amarah dan rasa bersalah bercampur menjadi satu di hatinya. Kalau begitu, kita harus menyelamatkan Tiara. Pasti ada cara untuk membawanya kembali. Lelaki tua itu menggeleng. Tidak semudah itu. Jika arwahnya sudah diambil, ia akan menjadi bagian dari dunia mereka. Air mata Tika jatuh lagi. Tiara nggak pantas mati seperti ini. Dia nggak tahu apa-apa. Penjaga itu menghela napas. Jika kau benar-benar ingin menolongnya, kau harus kembali ke gunung dan mengembalikan sisir itu di tempat asalnya, sambil meminta maaf pada Nyi Endah. Tika menatap Imam dengan tatapan penuh tekad. Aku akan kembali. Imam membelalakkan mata. Tika, lo gila? Kita nyaris mati tadi malam. Tika menggenggam erat tangannya. Tapi gue nggak bisa ninggalin Tiara begitu aja. Keesokan harinya, Tika dan Imam ditemani oleh penjaga base camp kembali mendaki gunung gede. Malam itu,
Di tempat di mana Tiara menghilang, mereka meletakkan kembali sisir kayu itu di bawah pohon besar. Tika berlutut, menekan tangannya ke tanah yang dingin. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Tolong kembalikan sahabatku." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Dari kegelapan, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Lalu, sesuatu muncul dari balik pepohonan. Sosok Tiara. Tika terisak melihatnya. Namun, Tiara terlihat berbeda, kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya membiru. Tiara, suara Tika bergetar. Tiara menatapnya lama sebelum tersenyum tipis. "Terima kasih sudah kembali, Tika. Tapi aku tidak bisa ikut pulang." "Apa maksudmu? Kau masih hidup, kan? Ayo kita turun bersama." Tiara menggeleng. "Aku sudah menjadi bagian dari tempat ini." Tika berlari ingin meraih sahabatnya, tapi tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, menghalangi langkahnya. Tiara menatapnya dengan penuh kesedihan. "Jangan menangis. Aku senang kau datang mencariku." Lalu, perlahan tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Tika berteriak histeris, tapi semuanya sudah terlambat. Tiara telah benar-benar menghilang. Hutan kembali sunyi. Sisir kayu yang tadi mereka letakkan kini retak dan hancur menjadi abu, seolah menandakan bahwa roh Nyi Endah telah tenang. Tika turun gunung dengan hati hancur. Imam terus berada di sampingnya, tapi ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghibur Tika. Satu hal yang pasti, Tiara sudah pergi. Tapi di dalam hatinya, Tika tahu bahwa sahabatnya tidak akan pernah benar-benar menghilang. Setiap kali angin berhembus lembut di antara pepohonan gunung gede, ia merasa seolah Tiara masih ada di sana. Menjaga, tersenyum, dan mengucapkan selamat tinggal. Demikianlah sebuah cerita yang menggambarkan betapa misteriusnya alam dan betapa pentingnya kita untuk selalu menghormati aturan serta kepercayaan yang ada. Perjalanan Tiara, Tika, dan Imam bukan hanya kisah tentang pendakian, tetapi juga tentang batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesalahan kecil sekalipun dapat berujung pada konsekuensi besar, terutama ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak sepenuhnya kita mengerti. Semoga kisah ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, menjaga adab, dan menghormati setiap tempat yang kita kunjungi. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seram lainnya. Hati-hati jika di tempat baru, karena mungkin saja kalian sedang diawasi. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.